kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kenikmatan untuk bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Saya Nuri Lutfia dengan NIM 0201192068 akan menyampaikan pemaparan materi untuk melaksanakan tugas akhir semester mata kuliah mediasi hukum keluarga. Materi saya di sini tentang prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri diturunkan untuk sebagai penunjuk dari segala permasalahan yang ada di dunia. Apalagi kita sebagai orang Islam yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai penunjuk bagi semua masalah-masalah dan bagi penghakim semua segala masalah. Dalam Islam, mediasi juga disebut dengan tahkim. Tahkim itu adalah menjadikan seseorang sebagai penengah suatu masalah. Contohnya kalau kita di Indonesia itu namanya adalah hakim. Prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Quran itu terdapat atas 7 bagian. Yang pertama yaitu perwujudan keadilan. Keadilan adalah salah satu pokok ajaran yang wajib ada dalam agama Islam. Kedudukan adil antara orang Islam dan kita semua sesama Islam itu memang harus diwajibkan untuk ditegakkan. Seperti terdapat dalam surah An-Nahl ayat 16. Dan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip mediasi dalam Islam adalah kesamaan rataan dari segi etnis, dari segi dari segi kedudukan, jabatan dan lain-lain. Jadi ketika seorang ingin mediasi dan dia itu memiliki perbedaan ras, suku atau bangsa, maka di dalam Al-Quran tidak ada perbedaan di dalamnya. Semua itu mempunyai sifat yang sama. Yang ketiga yaitu perwujudan damai. Nah, pada umumnya mediasi itu kan berguna untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa atau lebih. Jadi komunikasi dalam pendamaian itu sangat penting dalam mediasi. Yang keempat adalah saling tadi berapa menit? Yang keberapa tadi? 4, astaga. Selanjutnya yang keempat yaitu mediasi itu harus dijalankan dengan kreatif dan inovatif. Jadi dalam menjalankan mediasi itu harus ada kreatifan dan inovasi dalam mencapai kompromi untuk mendapatkan ijtihad. Ijtihad itu yaitu untuk mendapatkan yang sama-sama bisa adil. Yang kelima yaitu saling memaafkan. Nah, memaafkan itu kan dalam Islam sangat dianjurkan gitu ya kan. Terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 42 gitu kan. Jadi setiap umat muslim itu diwajibkan untuk memaafkan. Dalam mediasi itu bersangkut paut dengan saling memaafkan antara dua orang yang bersengketa. Yang keenam adalah penglibatan melalui tanggung jawab individu. Yang keenam yaitu pelibatan melalui tanggung jawab individu. Jadi pilihan moral dan keyakinan rasional itu merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam terhadap segala tindakannya. Seperti yang terdapat dalam hadis Nabi, yaitu bertanggung jawab dalam setiap keputusan. Dan yang ketujuh adalah Gak ada 7. mau kan? Jadi kesimpulannya yaitu prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Quran sangat dianjurkan untuk bersifat adil, tidak membedakan sesama orang muslim, terutama jabatan, suku, ras dan lain-lain. Yang ketiga, memutuskan perkara atau menyelesaikan perkara dengan kesabaran dan dengan kreativitas dan inovatif yang
sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.